horas madihita salhuna. Ala di pukota masuk di paramigota, jumur mahita martangi yang di bagasar rotabe, martangi yang mahita. Amin. Saudara-saudara terkasih dalam Yesus Kristus, selamat hari Minggu untuk kita semua. Puji syukur kepada Tuhan, melalui kekasih-Nya, Dia telah menghantarkan kita memasuki minggu pertama setelah Trinitatis. Marilah kita tetap menggantungkan hidup kita kepada Tuhan, bergantung kepadanya, berarti hidup yang rela diperbaharui sesuai teladan Kristus. Ya Tuhan, berilah kami terangmu agar senantiasa mengandalkan Engkau dan bergantung sepenuhnya kepadamu. Engkaulah yang mengatur hidup kami, dan Engkau saja yang kami muliakan. Kiranya melalui ibadah yang kami lakukan di rumah kami masing-masing, hati kami tenang dan teduh untuk memuji Engkau dan mendengarkan firman-Mu. Marilah kita arahkan hati, roh, dan pikiran kita kepada Tuhan dengan penuh sukacita. Kita puji Dia, kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Haleluya. Tuhan Allah Bapa kami telah berhimpun di tempat ini pada hari yang Engkau kuduskan ini. Bukalah telinga dan hati kami, supaya kami dengan sukacita mendengarkan firman-Mu yang kudus, dan agar kami memelihara dan menghayati di dalam hati kami, serta penuh pengharapan berdoa kepadamu. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Terimalah kami ke dalam hidup yang kekal, di mana kami akan memuji Engkau di dalam anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Marilah kita mendengarkan hukum Tuhan yang diambil dari hukum Taurat 5 dan maksudnya. Hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita bersikap remeh terhadap orang tua kita, terhadap pemerintah, dan terhadap orang yang lebih. Marilah kita meminta kekuatan kepada Allah untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa, Tuhan kami Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa, pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil, menghakimi semua orang. Kami datang ke hadapan-Mu, mengaku segala dosa kami yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar, maupun karena nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami. Kami patut mendapat murka Tuhan akibat dosa kami itu. Tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihanilah kami, ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami di dalam anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Karuniakanlah kami Roh Kudus, agar kami setia mengikuti Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan, dan memperoleh hidup yang kekal yang Tuhan janjikan bagi setiap orang yang percaya kepada anak-Mu, Yesus Kristus dan Juru Selamat kami. Amin. Dengarkanlah dan terimalah janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Demikianlah firman Tuhan. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Epistel minggu bagi kita minggu hari ini tertulis dalam Amsal 22 ayat 22 sampai dengan ayat 29. Janganlah merampasi orang lemah dan janganlah menginjak-injak orang yang berkesusahan di pintu gerbang.
Sebab Tuhan membela perkara mereka dan mengambil nyawa orang yang merampasi mereka. Jangan berteman dengan orang yang lekas gusar, jangan bergaul dengan seorang pemarah. Supaya engkau jangan menjadi biasa dengan tingkah lakunya dan memasang jerat bagi dirimu sendiri. Jangan engkau termasuk orang yang membuat persetujuan dan yang menjadi penanggung hutang. Mengapa orang akan mengambil tempat tidurmu dari bawahmu bila engkau tidak mempunyai apa-apa untuk membayar kembali? Jangan engkau memindahkan batas tanah yang lama yang ditetapkan oleh nenek moyangmu. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan ada satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu buat kita semua. Tuhan memberkati kita. Kami akan bacakan warta jemaat untuk minggu ini, minggu pertama setelah Trinitatis. Minggu 14 Juni 2020. 1 Romawi, persekutuan koinonia. Pelaksanaan ibadah minggu. Terpujilah Tuhan Yesus Kepala Gereja atas perkenaannya pada hari Minggu 21 Juni 2020. Gereja kita akan memulai kembali ibadah minggu. Ibadah minggu ini akan disesuaikan dengan aturan masa adaptasi kebiasaan baru atau AKB. Adapun jadwal dan ketentuan mengikuti ibadah minggu yang akan kita laksanakan adalah sebagai berikut. 1.1 Jadwal ibadah. Jadwal ibadah minggu tanggal 21 Juni 2020 akan menggunakan bahasa Indonesia dalam 3 kali ibadah. Pukul 7.00 WIB, bahasa Indonesia. Jemaat yang akan mengikuti ibadah dari WEK, Jetun, Yerusalem, Betania, dan Hermon. Pukul 10.00 WIB, bahasa Indonesia yang akan mengikuti ibadah dari WEK, Kanaan, Bethesda, dan Nazaret. Pukul 13.00 WIB, bahasa Indonesia
yang akan mengikuti ibadah Judea, Bethlehem, Galilea, Efrata. Jadwal ibadah Minggu tanggal 28 Juni 2020 kita akan menggunakan bahasa Batak dalam 3 kali ibadah. Pembagian jadwal ibadah ini dikarenakan gereja mengikuti aturan masa adaptasi kebiasaan baru atau AKB. 1.2 Ketentuan mengikuti ibadah. Mohon diperhatikan. Ketentuan mengikuti ibadah Minggu dalam masa adaptasi kebiasaan baru atau AKB yaitu kondisi tubuh dalam keadaan sehat, wajib memakai masker, cuci tangan sebelum masuk ke gedung gereja, suhu tubuh di bawah 37,5 derajat Celcius, duduk sesuai tempat yang ditentukan, tidak bersalaman, cukup dengan sapa, menjaga jarak satu sama lain atau physical social distancing. Anak sekolah minggu masih tetap beribadah di rumah. Jemaat yang mengikuti ibadah tidak diperkenankan membawa anak di bawah usia 14 tahun. Jemaat yang memiliki riwayat penyakit dianjurkan tidak mengikuti ibadah Minggu di gereja. Demikian beberapa ketentuan untuk mengikuti ibadah. 1.3 Gereja tetap akan melaksanakan ibadah streaming melalui media YouTube. Jemaat dengan kondisi tertentu yang tidak dapat mengikuti ibadah dapat mengakses ibadah melalui streaming YouTube channel di HKBP Cimahi, Sisingamangaraja. 02 Pelantikan Majelis Perbendaharaan, Bendahara, Badan Audit, Utusan Sinode, Dewan, dan seksi-seksi. Pada hari Minggu, tanggal 21 Juni 2020, di ibadah pukul 10.00 WIB, gereja kita akan melaksanakan pelantikan kepada Majelis Perbendaharaan, Bendahara Huria, Badan Audit, Utusan Sinode, dan Dewan yang telah terpilih periode 2020-2024 dan seksi-seksi periode 2020 sampai dengan 2022. Sehubungan dengan itu, kepada seluruh personalia yang sudah terpilih supaya mempersiapkan dirinya mengikuti acara pelantikan tersebut. Warta jemaat ini sekaligus undangan. 2 Romawi, pelayanan kasih atau diakonia. Jemaat meninggal. Pada hari Senin, tanggal 8 Juni 2020, telah meninggal dunia Vando Brian Manik, anak dari Bapak P. Manik, Borusilalahi, dari Wek, Jerusalem. Tutup usia 9 tahun dan telah dimakamkan pada hari Selasa tanggal 9 Juni 2020. Kita berdoa semoga keluarga cepat terhibur. 4 Romawi lain-lain, koordinasi Parhalado. Pada hari Selasa 16 Juni 2020 mulai pukul 17.00 WIB akan dilaksanakan koordinasi Parhalado bertempat di gedung sekolah minggu lantai 2. Dimohon untuk seluruh Parhalado mengikuti koordinasi Parhalado ini. 02 Penyampaian persembahan minggu. Diinformasikan kepada seluruh jemaat bahwa masing-masing keluarga dapat menyampaikan persembahan minggu keluarga melalui situa wilayah masing-masing atau dapat ditransfer ke rekening Huria di Bank Mandiri nomor 132
atas nama HKBP Cimahi, Jalan Sisingamangaraja. Bila sudah ditransfer, dimohon untuk mengkonfirmasi kepada Bendahara Huria Situa Insinyur WT Manurung. Kontak person 0813 2131 3000. Demikian warta jemaat untuk minggu ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Horasma dihita saluhutna. Kabar kesukaan dari firman Tuhan yang menjadi khotbah di minggu pada saat ini, yaitu apa yang tertulis dalam Injil Lukas pasal 12 mulai dari ayat 13 sampai dengan ayat 21. Demikian firman Tuhan. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu." Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan. Katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, "Apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku." Lalu katanya, "Inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, 'Jiwaku,
ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kita hidup hanya sekali, dan umur kita pun terbatas, tidak bisa diulang atau diperpanjang. Karena itu sebenarnya hidup kita sangat berarti. Hidup kita sangat berguna dan bermakna. Tetapi pernahkah kita termenung atau bertanya pada diri kita sendiri, apa yang menjadikan hidup kita ini mengandung arti bagi kita dan juga bagi sesama manusia? Kemana sebenarnya arah tujuan hidup kita ini? Apakah obsesi kita dalam hidup ini dari hari ke hari, dari waktu ke waktu? Ada banyak hal yang patut membuat kita berpikir tentang hidup kita ini. Hidup kita begitu syarat dengan pengalaman serta angan-angan, dengan banyak kesempatan, bahkan mungkin juga kesulitan. Bapak Ibu yang terkasih, memang dalam hidup ini kita sering membuat rencana. Tiap rencana perlu kita sertai faktor-faktor pendukung yang dapat diandalkan. Itu tidak salah. Yang salah adalah bila kita terlalu mengandalkan diri dan faktor-faktor pendukung yang ada pada diri kita sendiri, sehingga kita tidak lagi merasa perlu ada pertolongan Tuhan bagi hidup kita. Kita sering lupa bahwa sekuat-kuatnya sebuah faktor andalan, faktor tersebut tidak memberi jaminan yang mutlak bagi kehidupan kita. Hal inilah yang dijelaskan Tuhan Yesus di dalam perikop khotbah ini. Saudara-saudaraku yang terkasih, di dunia ini ada penyakit yang bisa menyerang siapa saja dan tidak mudah disembuhkan karena tidak ada obat atau dokternya. Penyakit apakah itu? Apakah itu penyakit COVID atau Corona? Tidak. Tetapi penyakit kita makan. Di zaman sekarang, jenis penyakit ini semakin tidak terasa merasuki kehidupan kita manusia. Orang yang tamak tidak pernah puas dengan kekayaan yang sudah ada pada dirinya. Dia ingin terus dan terus menambah kekayaannya. Semua harta itu hanya untuk pemenuhan keinginannya sendiri. Harta adalah segalanya. Dia beranggapan bahwa harta
itulah yang menjamin kebahagiaan hidupnya. Dengan hartanya, dia beranggapan bisa meraih apapun yang diinginkan. Dan orang yang seperti ini tidaklah heran jika sulit untuk berbagi dengan sesama, bahkan termasuk berbagi warisan dengan saudaranya, sebagaimana yang tertulis di dalam perikop khotbah ini. Saudara-saudaraku yang terkasih, Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang orang kaya yang bodoh untuk menjelaskan tentang bahaya ketamakan dalam hidup manusia. Ada beberapa hal penting yang perlu kita renungkan dan perhatikan berkaitan dengan hal ketamakan tersebut. Yaitu yang pertama, kita harus waspada terhadap bahaya ketamakan. Demikian dikatakan di dalam ayat 15. Tuhan Yesus mengatakan, berjaga-jagalah dan waspadalah. Artinya apa? Bahwa ketamakan, kerakusan dalam hidup manusia tidak bisa dianggap remeh. Ini adalah hal yang serius dan memerlukan perhatian khusus. Baik orang kaya maupun orang miskin, keduanya bisa terjangkit ketamakan. Ini harus selalu kita sadari. Ketika orang mulai berpikir bahwa segala yang dimiliki itu hanya untuk pemenuhan keinginannya pribadinya, maka sebenarnya dia sudah mulai terjangkit ketamakan. Demikian juga ketika orang ingin terus menambah kekayaannya tanpa pernah merasa bersyukur, maka dia juga telah terjangkit ketamakan. Kenapa kita bisa tamak? Kenapa seseorang bisa serakah? Jawabannya simpel. Karena khawatir akan hidup ini. Atau sebaliknya, kita khawatir karena serakah. Kekhawatiran seperti ini dapat menjadikan kita membuat kompensasi dalam bentuk keyakinan diri yang berlebihan. Yang kedua, hidup kita tidak bergantung pada harta yang kita miliki. Kita boleh saja memiliki harta sebanyak apapun, tetapi kita harus tetap sadar bahwa kehidupan kita tidak bergantung pada harta yang kita miliki. Hidup kita ini adalah milik Allah. Karena itu, kita hanya bergantung pada Allah sebanyak apapun harta yang kita miliki. Tapi kita tidak akan bisa menambah usia kita barang sedetik pun. Bahkan Yesus mengatakan bahwa kita adalah tidak bijak, atau kita dikatakan orang bodoh jika kita mengandalkan kekayaan yang ada pada diri kita sendiri. Kita masih ingat ketika Paulus pernah berkata, materi dan harta bukan dibawa lahir dan juga tidak akan dibawa keluar. Dapatannya dia. Dan jaminan harta perak laho pasonang rohata. Kenapa? Memang dengan uang dapat kita beli buku, tapi kita harus ingat bahwa melalui uang tidak dapat membeli hikmat. Dengan uang boleh kita beli rumah yang begitu bagus, tapi kita harus ingat bahwa dengan uang
tidak akan mampu untuk membeli rumah tangga bahagia. Dengan uang boleh kita beli tempat tidur yang begitu empuk, tetapi kita harus ingat bahwa dengan uang tidak dapat untuk membeli tidur dengan nyenyak. Dengan uang boleh juga kita bisa untuk membeli hiburan, tetapi kita harus ingat bahwa melalui uang tidak dapat membeli kebahagiaan. Dengan uang boleh kita beli posisi, tapi kita juga harus ingat bahwa melalui uang harga diri tidak dapat dibeli. Obat juga dapat kita beli sebagaimanapun mahalnya, tapi kita harus ingat bahwa kesehatan tidak dapat dibeli dengan uang. Bangku gereja boleh kita beli, tetapi surga tidak akan pernah kita beli. Yang ketiga, kita hanya bisa membuat rencana, tetapi Tuhan yang menentukan. Saya pikir kita sering membuat rencana-rencana untuk masa depan hidup kita, tetapi kita juga haruslah menyerahkan segala rencana yang telah kita buat kepada Tuhan agar boleh terlaksana sesuai dengan rencananya. Dengan begitu kita akan tetap mengakui kemahakuasaan Tuhan dalam mengatur kehidupan kita. Sekali lagi, manusia berencana, tetapi Tuhan yang menentukan sesuai dengan kehendaknya. Tuhan adalah penentu kehidupan kita. Panjang pendek usia seseorang bukan ditentukan oleh seberapa banyak harta yang kita miliki. Usia kita ada di tangan Tuhan. Tuhanlah sang penentu kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, untuk itu jangan kita sekali-sekali menyombongkan kekuatan, kedudukan, kekayaan yang ada pada diri kita sendiri. Yang keempat, harta bukan untuk dinikmati sendiri. Yang sering menjadi persoalan bagi hidup kita, bahwa kita yang memiliki harta banyak adalah ketika kita tidak mau berbagi. Seperti perumpamaan orang kaya yang bodoh di dalam perikop ini yang dikisahkan oleh Tuhan Yesus. Betapa orang kaya ini bangga pada hartanya, tetapi di dalam ayat 19 dijelaskan betapa orang kaya ini ingin memanjakan raganya dan juga jiwanya dengan kekayaan yang dimilikinya. Tak sedikit pun terbersit dalam pikirannya bahwa dia juga bisa berbagi dengan sesama yang membutuhkan. Terlebih lagi, berbagi warisan dengan saudara kandung pun tentunya dia tidak akan mau. Pokoknya semua kekayaan adalah untuk memanjakan dirinya dan segala keinginannya. Dia merasa layak menikmatinya dan sama sekali tidak berpikir kalau ada orang lain di sekitarnya yang berkekurangan dan membutuhkan pertolongan. Dia berpikir bahwa banyaknya harta akan memberikan kebahagiaan baginya. Dia lupa bahwa hidup ini adalah pemberian Allah. Hidup ini adalah pengasihan Allah. Sekali lagi, hidup ini adalah pemberian Allah yang patut harus dihargai. Bahkan hidup ini adalah kesempatan yang seharusnya dipakai untuk menjadi berkat terhadap sesama. Yang kelima, kaya di hadapan Allah itu lebih berarti
daripada kaya di dunia saja. Saya akan bacakan sekali lagi ayat 21. Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Bagaimanakah sebenarnya kaya di hadapan Allah? Menurut Tuhan Yesus dalam perumpamaan ini, orang kaya yang bodoh itu memang kaya di dunia, tetapi miskin di hadapan Allah. Orang yang kaya di hadapan Allah adalah orang yang mau berbagi dengan sesamanya, peduli dengan kesengsaraan sesamanya. Dan jika punya banyak harta, maka ia tidak untuk dinikmati sendiri. Orang yang kaya di hadapan Allah mengakui bahwa kekayaan yang dimilikinya adalah berasal dari Tuhan. Maka dia pun siap menggunakannya seperti yang Tuhan kehendaki. Kekayaannya juga untuk mengabdi kepada Tuhan sebagai wujud ucapan syukurnya atas berkat kekayaan yang diterimanya. Dengan demikian, orang kaya yang seperti itu akan tetap rendah hati, jauh dari kesombongan dan ketamakan. Saudara-saudaraku yang terkasih, ketamakan memang sungguh membahayakan. Orang yang tamak memang bukan orang yang berhikmat. Yesus pernah berkata, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri? Menurut Amsal dalam kitab Pengkhotbah, orang seperti inilah yang disebut hidupnya sia-sia. Karena meskipun dia kaya, tetapi kekayaannya hanya untuk dirinya sendiri. Dan ketika dia mati, maka dia tidak bisa menikmatinya lagi. Untuk itulah perlu kita renungkan bersama dan kita hidupi firman Tuhan yang tertulis dalam Injil Matius 6 ayat 33 yang berbunyi, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Bapa Sorgawi atas firman-Mu yang mengajak kami supaya selalu mengucap syukur atas segala hal yang Tuhan berikan akan hidup kami. Biarlah kami jangan terjatuh kepada hidup ketamakan, tetapi biarlah kami selalu hidup untuk mensyukuri segala pemberian Tuhan di dalam kehidupan kami. Ajar kami selalu untuk selalu mau dan terus mau untuk mencukupkan segala apa yang ada yang kami miliki. Ya Bapa kami yang di sorga, ajar kami melalui Roh Kudus-Mu untuk selalu mau berbagi terhadap sesama kami. Biarlah kami terus menerus peduli, empati, simpati terhadap orang-orang yang lemah.
terhadap orang-orang yang termarginal, terhadap orang-orang yang terpinggirkan. Bapa kami yang di sorga, terima kasih atas kebaikan. Biarlah kami selalu berjalan sesuai dengan tuntunan, agar di dalam setiap langkah, aktivitas, bahkan pekerjaan kami selalu mampu untuk membuahkan buah-buah roh setiap saat. Berkati hidup kami, berkati seluruh jemaat-Mu di setiap aktivitasnya. Biarlah Engkau memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kami, khususnya bagi saudara-saudara kami yang berduka. Hiburkan melalui kuasa Roh Kudus. Berikan pengharapan di dalam setiap kehidupan mereka, agar mereka selalu mengarahkan hidupnya, keberadaannya hanya di dalam belas kasihan Kristus Yesus. Ya Bapa kami yang di sorga, kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang sakit. Biarlah Tuhan yang selalu berkarya, bertindak, memberikan kesembuhan penuh bagi saudara-saudara kami yang sakit. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama Kristus Yesus, Tuhan kami yang hidup. Amin. Marilah kita puji Tuhan lewat nyanyian rohani buku Ende nomor 691 mulai dari ayat 1 sampai dengan ayat 2 sambil kita mengumpulkan persembahan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga,
Kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Shalom bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati.